Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channelnya saya, Aris. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi seringkali kita nggak sadar keberadaannya. Topik apakah itu? Yaitu topik tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Setiap kali kita belanja di minimarket, makan di restoran, beli barang online, bahkan ketika kita pakai jasa tertentu, di situ ada yang namanya PPN. Pajak ini diam-diam ikut berputar bersama aktivitas ekonomi kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sayangnya walaupun PPN ini melekat di hampir semua transaksi, banyak yang masih bingung. Mulai dari PPN itu apa, kenapa dikenakan, siapa yang bayar, sampai kenapa PKP atau penghasilan kena pajak harus lapor setiap bulannya. Nah, di video ini kita akan ngobrol santai tapi lengkap tentang yang namanya PPN. Mulai dari konsep dasarnya, ciri-cirinya, dasar hukumnya, tarifnya, mekanismenya, sampai contoh perhitungannya. Kamu nggak perlu mikir terlalu dalam, kamu hanya perlu santai, dengarkan, dan semoga setelah nonton video ini, kamu jauh lebih paham soal PPN dibanding sebelumnya. Kita masuk poin yang pertama. Pengertian PPN. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Apa itu PPN? PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat di setiap tahap produksi dan distribusi. Ada dua kata kunci penting. Pertambahan nilai artinya pajak tidak dikenakan pada harga total suatu barang, tapi hanya pada nilai tambah yang diciptakan di setiap tahap. Misalnya, produksi mengubah bahan baku menjadi barang. Nah, di situ ada nilai tambah. Distributor membeli lalu menjual dengan margin, keuntungan. Itu ada yang namanya nilai tambah. Pengecer menjual ke konsumen. Di situ juga ada yang namanya nilai tambah. Di setiap tahap nilai pertambahan ini muncul, di situ ada PPN, di situ dikenakan PPN. Konsumsi PPN dibebankan pada konsumen akhir, bukan pada pelaku usaha. Ingat itu. Pelaku usaha hanya memungut dan menyetorkan pajaknya saja. Karena itu PPN disebut pajak tidak langsung. Poin kedua, dasar hukum PPN. Setiap pajak pasti punya dasar hukum yang mengaturnya. Dasar hukum atau PPN saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir lewat Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Undang-Undang HPP ini membawa beberapa perubahan besar. Tarif PPN naik menjadi 11% mulai 2022. Ada rencana kenaikan ke 12% dan itu sudah mulai saat ini 2025. Yang dapat diberlakukan mulai 2025 dan sekarang sudah dikenakan tarif 12% tapi hanya untuk barang mewah saja. Dan selain itu masih di 11%. Penyesuaian mekanisme pengkreditan, lalu penguatan administrasi PPN melalui e-faktur. Jadi konteks PPN yang kita pakai hari ini adalah hasil evaluasi panjang dari aturan yang terus disesuaikan. Poin ketiga, ciri-ciri khas PPN, pajak pertambahan nilai. Agar mudah mengenali PPN, kita harus memahami sifat-sifatnya. PPN memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, pajak tidak langsung. Konsumen yang menanggung beban pajak bukan pengusaha, tapi pengusaha yang harus memungut, menyetor, dan melaporkan. 2. Multi-stake tax.
dikenakan di setiap tahap produksi dikenakan di setiap tahap produksi dan distribusi. Yang ketiga, neutral tax system. Neutral tax system. Karena adanya mekanisme kredit pajak masukan, PPN tidak menyebabkan pajak berlapis-lapis. Jadinya pajaknya tidak berlapis-lapis. Yang keempat, consumption tax. PPN membebani konsumsi dalam negeri, bukan produksi atau ekspor. Ciri-ciri ini membuat PPN menjadi salah satu pajak yang paling efektif dan paling stabil untuk penerimaan negara. Nanti masuknya ke APBN. Lanjut keempat, subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek dan objek pajak pertambahan nilai. Subjek PPN. Yang pertama, pengusaha kena pajak PKP. Pihak yang wajib memungut PPN. Yang kedua, konsumen akhir, penanggung terakhir beban PPN. Objek PPN. PPN dikenakan pada penyerahan barang kena pajak DKP, penyerahan jasa kena pajak JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP atau JKP dari luar negeri, ekspor BKP atau JKP oleh PKP. Objek PPN sangat luas. Hampir semua barang dan jasa kecuali yang memang dikecualikan adalah objek dari PPN. Yang kelima, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Meskipun cakupannya luas, pemerintah memberikan pengecualian untuk sektor tertentu. Barang tidak kena PPN, kebutuhan pokok, beras, minyak, telur, daging, sayur. Nah, itu tidak dikenakan yang namanya PPN. Barang hasil tambang, batu bara, minyak mentah. Nah, itu. Lalu ada uang, emas batangan, surat berharga, itu juga tidak dikenakan PPN. Jasa tidak kena PPN. Kesehatan, pendidikan, perhotelan, jasa keagamaan, jasa angkutan umum. Nah, itu tidak kena PPN. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dan memastikan akses terhadap layanan dasar tetap terjangkau oleh masyarakat. Tujuannya itu melindungi masyarakat. Keenam, tarif PPN. Tarif umum PPN berdasarkan Undang-Undang HPP 11% berlaku sejak 1 April 2022 bisa menjadi 12% mulai 2025. Nah, itu sekarang sudah mulai berlaku 12% ya, tapi hanya barang mewah aja. Tarif khusus 0% untuk ekspor BKP dan JKP. Nah, jika kalian melakukan ekspor ke luar negeri, nah itu barangnya tidak kena PPN. Tapi sebaliknya, jika kalian impor, masukin barang ke negara kita, itu dikenakan PPN. Skema tertentu memiliki tarif final, seperti beberapa produk pertanian atau transaksi digital tertentu. Tarif inilah yang muncul di struk belanja kita. Nanti ada PPN sebesar gitu. Yang ketujuh, apa itu PKP? PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan oleh DJP dan berhak serta wajib memungut PPN. Kapan pengusaha wajib menjadi PKP? Jika omsetnya lebih dari 500 juta rupiah dalam 1 tahun tutup buku. Di bawah itu tidak wajib. Tugas PKP memiliki 4 tugas utama. Yang pertama, memungut
PPN dari pelanggan. 2. Menerima faktur pajak. 3. Menyetor PPN ke kas negara. 4. Menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan. Jadi ketika sebuah usaha sudah menjadi PKP, ia sudah masuk ke dalam sistem format perpajakan yang jauh lebih struktur. Nah, kalau di kehidupan kita sehari-hari, jika kalian membeli barang di toko kelontong, itu tidak ada PPN. Tapi untuk pembelian di minimarket, di mall, nah itu kena pajak di di total belanjaan kita itu nanti ada keterangan PPN sebesar berapa gitu. Oke, masuk ke poin ke-8, faktur pajak dan e-faktur. Faktur pajak adalah bukti bahwa PPN telah dipungut. Sekarang semua pengusaha menggunakan e-faktur, yaitu sistem faktur elektronik yang terhubung dengan DJP. Ada 2 jenis faktur. Pertama, faktur pajak keluaran. Dibuat saat menjual BKP atau JKP. Yang kedua, faktur pajak masukan. Diterima saat membeli BKP atau JKP. Setiap bulan, kedua jenis faktur ini dihitung selisihnya untuk mengetahui apakah PKP harus bayar PPN atau justru memiliki lebih bayar. Poin ke-9. Pajak masukan dan pajak pengeluaran. Ini adalah konsep inti PPN. Pajak pengeluaran, output tax. PPN yang PKP pungut saat menjual barang atau jasa. Pajak masukan, input tax. PPN yang PKP bayar saat membeli barang atau jasa untuk kegiatan usahanya. Rumus PPN terutang. PPN terutang sama dengan pajak keluaran dikeluari pajak masukan. Nah, jika output lebih besar daripada input, PKP menyetor kekurangan. Jika input lebih besar daripada output, PKP kompensasi atau restitusi. Mekanisme ini membuat PPN lebih adil dan tidak menghasilkan pajak ganda. Poin ke-10, contoh perhitungan PPN. Misalkan PT Jaya Mandiri adalah PKP. Dalam 1 bulan, yaitu nanti yang pertama, pajak masukan, membeli bahan baku, nilai barang 10 juta rupiah. Nanti PPN-nya yaitu 1,1 juta atau 1.100.000 rupiah. Pajak keluaran, menjual produk jadi, harga jual 25 juta. Nanti PPN-nya 2.750.000. Hitung PPN terutang. Nah, pajak keluaran dikurangi pajak masukan. 2.750.000 dikurangi 1.100.000 sama dengan 1.650.000 rupiah. Itulah PPN yang harus disetor PT Jaya Mandiri. Poin ke-9, PPN untuk UMKM. UMKM diberikan fleksibilitas agar tidak terlalu terbebani administrasi. Nah, jika omset di bawah sama dengan 500 juta per tahun, itu tidak wajib menjadi PKP. Jika omset lebih besar, lebih dari 500 juta rupiah per tahun, maka boleh atau tidak menjadi PKP. Jika sudah PKP, wajib pungut dan lapor PPN setiap bulan. UMKM yang tidak menjadi PKP tidak boleh memungut PPN, sehingga harga produk lebih murah bagi konsumen. Poin ke-12, PPN atas impor dan ekspor. PPN impor. Setiap barang impor pasti kena PPN. PPN impor dipungut bea cukai saat barang masuk ke negara kita, negara Indo. Untuk PKP, PPN impor menjadi pajak masukan. PPN ekspor
ekspor BKP atau JKP dikenakan tarif 0, tetapi tetap harus membuat faktur pajak. Jadinya wajib membuat faktur. Tujuannya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Poin ke-13, PPN dalam era digital. Saat ini transaksi digital sudah dikenakan PPN, misalnya pembelian software, pelanggan Netflix atau Spotify itu juga kena PPN. Pembelian produk digital lainnya. Mekanisme skema PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Negara memungut PPN dari penyedia jasa digital luar negeri. Hal ini penting karena aktivitas ekonomi bergeser ke dunia digital. Oke, terakhir itulah pembahasan lengkap tentang PPN, mulai dari pengertian, dasar hukum, mekanisme kredit pajak, sampai contoh perhitungannya. Oke, sebelum kita tutup, ini ada beberapa hal lagi, yaitu PPN dan perannya dalam APBN. Nah, itu sangat penting ya. Sebelum kita menutup materi PPN ini, ada satu pertanyaan penting. Kenapa sih pemerintah begitu serius mengurut PPN ini? Kenapa PPN dijadikan salah satu pajak utama? Jawabannya ada di struktur APBN. Nah, kalau kita buka data APBN terbaru, penerimaan negara berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama, pajak dalam negeri. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Dan ketiga, penerimaan hibah. Nah, dari seluruh kategori pajak, PPN adalah penyumbang terbesar, bahkan mengalahkan PPh badan dan PPh orang pribadi. Kenapa bisa begitu? Karena konsumsi masyarakat Indonesia itu tergolong sangat besar. Setiap hari miliaran transaksi terjadi, dari yang kecil sampai yang besar. Inilah kenapa PPN dianggap pajak yang stabil, tidak mudah terpengaruh krisis, mendorong penerimaan negara secara konsisten. Jadi ketika kamu beli sabun, top up kuota, pesan makanan, atau beli laptop, nah itu semua berkontribusi langsung pada PPN. Berkontribusi langsung pada APBN. Artinya PPN adalah salah satu mesin utama untuk membiayai yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga pembangunan jalan, yang keempat bantuan sosial, dan masih banyak lagi, dan seperti layanan publik lainnya. Dengan memahami PPN, kita sebenarnya memahami bagaimana negara ini berjalan. Nah, ada juga kesalahan yang sering terjadi dalam PPN. Banyak pelaku usaha, bahkan yang sudah PKP, masih sering melakukan kesalahan dalam administrasi PPN. Ini penting untuk dijelaskan, terutama buat mahasiswa akuntansi, perbankan juga ya aslinya, atau calon praktisi pajak. Beberapa kesalahan umum. Yang pertama, tidak membuat faktur pajak tepat waktu, telat. Padahal keterlambatan faktur bisa dikenakan sanksi administrasi. Yang kedua, mengkreditkan pajak masukan yang tidak seharusnya bisa dikreditkan. Misalnya, pembelian untuk kepentingan pribadi, VAT atas entertainment, barang atau jasa yang tidak berhubungan langsung dengan usaha. Ketiga, tidak memahami perbedaan BKP atau JKP yang tidak kena PPN. Banyak usaha UMKM banyak yang bingung, ini kenapa PPN atau tidak ya? Ini kena PPN atau tidak ya? Padahal aturannya sudah jelas, ada barang dan jasa yang dikecualikan kena PPN. Yang keempat, salah memungut tarif, terutama pada transaksi ekspor yang seharusnya 0%. Semua barang ekspor itu 0%. Yang kelima, tidak bisa membedakan PPN dengan PPh. Nah ini, PPN itu pertambahan nilai,
PPh itu penghasilan gitu. Ini kesalahan paling klasik. Padahal keduanya beda konsep, beda objek, beda karakter. Mewaspadai kesalahan kesalahan tersebut ini membuat administrasi pajak jauh lebih tertib. Oke, lanjut. PPN dari sudut pandang konsumen awam. Seringkali orang berpikir pajak PPN atau pajak pertambahan nilai ini merugikan konsumen. Padahal sebenarnya PPN ini netral, karena PPN hanya muncul ketika kita membeli barang atau jasa yang memang memberikan manfaat. Pemerintah menggunakan PPN untuk membiayai fasilitas publik yang kembali lagi ke masyarakat. Selain itu, PPN tidak membuat harga menjadi 2 kali lipat, hanya 11%. Sebagai contoh, misal harga barang sebelum PPN itu harganya Rp100.000. Nah, kena PPN 11%. Nah, 11% dari 100.000 ini berapa? 11.000. Berarti kalian bayarnya itu berapa? 11.000 ditambah 100.000, jadinya 111.000. Nah, seperti itu. Dan itu pun dikenakan pada konsumsi, bukan penghasilan. Sementara kalau barang atau jasa untuk kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah juga membebaskan dari PPN agar tidak memberatkan masyarakat. Jadi peran PPN bagi konsumen sebenarnya lebih ke mekanisme jangka panjang, pembayaran kecil tetapi kembali dalam bentuk layanan publik. Kasus nyata PPN dalam dunia usaha. Biar kita bahasnya tidak terlalu teoritis, mari lihat contoh kasus nyatanya. Contoh kasus pertama, minimarket. Nah, setiap minimarket seperti Indomaret atau Alfamart selalu memungut PPN di setiap transaksi. Mereka mengumpulkan semua PPN itu dan melapor setiap bulan ke Jenderal Pajak. Bayangkan jika sehari ada 50.000 transaksi di suatu kota, berapa banyak PPN yang terkumpul? Nah, inilah kenapa sektor retail itu menjadi penyumbang PPN terbesar. Misal bukan 50.000, dalam satu hari itu 1 juta transaksi. Nah, itu PPN-nya berapa itu? Banyak. Kasus yang kedua, restoran besar. Restoran seperti KFC, McD itu juga termasuk PKP. Mereka memungut PPN atas makanan dan minuman. Tetapi pajak restoran daerah PBJT tetap dikenakan bersamaan. Tapi keduanya berbeda. Kasus ketiga, penjualan HP atau laptop. Produk-produk elektronik hampir selalu kena PPN. Ketika PKP menjual HP, mereka memungut PPN keluaran. Tetapi ketika memilih barang dari distributor, mereka menerima PPN masukan. Dari situlah kredit pajak dikenakan. Ini gambaran bagaimana PPN bekerja di dunia nyata. Lanjut, PPN dan ekonomi digital Indonesia. Sekarang kita masuk ke hal penting, ekonomi digital. Banyak transaksi digital yang dulunya tidak kena pajak. Contoh, langganan Netflix, Google Workspace, Spotify, game online, software internasional. Kini Indonesia menerapkan PPN PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Jadinya kena juga ya. Perusahaan global wajib memungut PPN 11%, menyetorkan ke negara dan menertibkan bukti pemungutan elektronik. Nah, ini adalah langkah besar dalam menyesuaikan perpajakan dengan perkembangan zaman. Tapi PMSE ini negara akan kehilangan potensi penerimaan pajak dari sektor digital yang harus terus berkembang. Ada ini
hambatan. Tapi itu masalah. Lanjut, masa depan PPN di Indonesia. Beberapa negara menggunakan tarif PPN 15% sampai 25%. Indonesia masih tergolong masih kecil lah, itu 11%. Dan mungkin naik ke 12% ya. Dan sekarang masih barang mewah aja di masa depan ini, sesuai undang-undang HPP. Apa artinya? Nanti struktur PPN kita sebenarnya masih moderat. Kenaikan tarif bisa terjadi kalau APBN butuh memperkuat penerimaan. Sistem PPN akan semakin digital, otomatis, dan minim interaksi manual. Meskipun kemarin Cortex mengalami gangguan ya. Kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan semua faktur pajak otomatis dari sistem. Bukan input manual lagi, bukan tulis manual lagi. Langsung digital. Dan langsung datanya langsung masuk sana DJP. Pelaporan PPN masih mudah, pengawasan semakin real time seperti itu. Ini membuat sistem perpajakan lebih efisien dan mendorong kepatuhan pajak. Oke. Itulah tambahan pembahasan dikit yang melengkapi materi PPN kita hari ini. Mulai dari perannya dalam APBN, kesalahan yang sering terjadi, PPN dalam ekonomi digital, sampai bagaimana PPN bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman di rumah di sana memahami dunia perpajakan, memahami apa itu PPN dengan lebih mudah seperti itu. Apa sih itu PPN? Dan lebih mudah dipahami, lebih mudah mengerti gitu. Kalau masih bingung bisa teman-teman ulangi, tonton dari awal lagi bagaimana sih PPN. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.